diserap. Pagi semuanya saudara ya. Kita sempat nggak ketemu lama. Dan saya ngomong sama Nita mungkin beberapa minggu ini, terutama 2 minggu ini, jadwal saya agak kacau. Jadi mungkin jadwal untuk doa pagi saya di mana saya kota mungkin juga akan berantakan. Pagi ini saya merasakan ada satu message Tuhan untuk saudara yang hadir. Semua di sini. Sebentar ini ada chatting suaranya mantul ya. Mantul. Puji Tuhan. Saudara dengar suara saya? Dengar. Oke. Mari kita buka kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Nah, saya merasakan satu dorongan yang sangat kuat pagi ini untuk menyampaikan satu message yang berbau profetik ya. Karena saya merasakan kuat ada orang-orang yang ada di Zoom pada pagi hari ini sedang memerlukan ini. Saya ajak kita membuka satu ayat di kitab Hakim-Hakim dan memang cuma satu ayat mengenai orang ini. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Nama orang ini adalah Samgar. Kalau saudara baca dari semua orang-orang yang diangkat Tuhan sebagai hakim di kitab Hakim-Hakim, semua mempunyai cerita yang cukup lengkap walaupun padat. Dari pembukaan sampai akhir pembukaan itu dia siapa dan akhirnya berapa lama dia memerintah orang Israel sebagai hakim. Namun satu orang ini, Samgar, dia cuma satu ayat. Tidak diceritakan siapakah dia sebenarnya, kemudian latar belakangnya, bahkan terakhirnya itu gimana juga tidak diceritakan. Ada beberapa tulisan mengatakan bahwa sebetulnya Samgar ini tidak bisa dimasukkan dalam golongan hakim. Jadi dia salah satu orang yang muncul tiba-tiba sebagai pahlawan di tengah-tengah kondisi bangsa Israel yang sukar. Tetapi tulisan-tulisan yang ada tidak menceritakan bahwa Samgar duduk atau diakuin sebagai salah satu hakim dari hakim-hakim yang ada. Jadi kebanyakan tulisan yang menyebutkan tentang Samgar adalah lebih berbicara tentang munculnya seorang pahlawan di tengah-tengah kondisi orang Israel yang sedang sukar. Dan Samgar ini termasuk salah satu pahlawan itu. Oke ya, kita lihat ayat 31. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anak. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah juga ia menyelamatkan orang Israel. Saudara, seperti saya bilang, cuman data mengenai Samgar cuman dituliskan Samgar bin Anak. Banyak tulisan menuliskan bahwa namanya merupakan sebuah nama yang aneh, bukan nama orang Yahudi, bukan nama orang Israel, tetapi nama orang Hitit. Kalau saudara pernah dengar salah satu bangsa yang termasuk dalam blacklist Tuhan adalah bangsa Hitit ya, tetapi tulisan ini juga masih banyak pro dan kontra. Tetapi intinya kalau Alkitab mencantumkan Samgar berarti ada sesuatu yang penting yang kita perlu belajar dari orang yang satu ini. Yang menarik mengenai Samgar dituliskan begini, dia menewaskan orang Filistin dengan tongkat
penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Nah, ini mungkin catatan penting mengenai Samgar. Ketika saya berusaha untuk mencari tahu background sejarahnya, tidak banyak yang saya bisa temukan mengenai Samgar. Tetapi sedikit mengintip dari background masa-masa yang melatar belakangi cerita ini adalah bahwa orang Israel sedang pada masa kegelapan, di mana mereka betul-betul sangat sukar keadaan mereka. Karena apa? Orang Israel betul-betul mengalami pengepungan dari orang Filistin yang sangat berat. Salah satunya karena nama Samgar itu cuma muncul 2 kali di kitab kita. Satunya Hakim-Hakim 3 ayat 31 dan satu lagi di nyanyian Deborah. Oke, di Hakim-Hakim pasal yang kelima. Kita lihat ya. Hakim-Hakim pasal yang kelima, ayat yang ke-6. Nah, ini ada dituliskan kembali nama Samgar. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi. Jadi, dari background sejarahnya, kita bisa temukan, zaman Samgar itu nggak ada orang traveling. Jadi, kafilah tidak ada lagi. Kenapa tidak ada orang traveling? Dan orang-orang yang dalam perjalanan, dituliskan begini, orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Mereka, menurut ayat ini, mereka itu kalau mau menempuh satu perjalanan, mereka tuh harus muter-muter, nggak karu-karuan. Jalan yang tadinya harusnya singkat, jadi panjang, nggak jelas. Istilahnya mungkin jalan yang harus ditempuh biasanya 1 jam, bisa jadi berjam-jam. Kenapa? Karena ternyata orang Israel itu dalam pengepungan orang Filistin, di mana keadaan mereka sangat menegangkan. Karena di jalan-jalan sering terjadi tiba-tiba ambush atau penyergapan. Tiba-tiba bisa terjadi serangan atau teror, tiba-tiba bisa terjadi perampokan, penjarahan. Makanya Alkitab menuliskan kafilah itu tidak ada lagi. Orang yang biasa traveling itu tidak kelihatan lagi. Misalnya ada pun mereka akan sembunyi-sembunyi untuk mencari jalan tikus, jalan yang berputar-putar. Waktu baca ini saya jadi ingat kok mirip-mirip sama kondisi kita sekarang ya. 2 tahun ini traveling itu betul-betul nggak seperti tahun-tahun yang dulu semakin susah. Mau apa-apa harus butuh banyak persyaratan lah, masih ada karantina lah, macam-macam dan sebagainya. Sejumlah uang yang harus kita bayar lah, persyaratan surat-surat tertentu, apa aja. Kok jadi mirip ya dengan masa-masa seperti ini. Nah, itu keadaan di zamannya Samgar. Lalu, keadaan yang lain, bukan hanya mereka mengalami kondisi penuh dengan ketakutan dan tegang karena ada rasa tidak aman. Ya, sebentar-sebentar mereka bisa terancam penyergapan, mereka bisa terancam teror, bisa terancam chaos. Jadi mereka tuh keadaannya tidak tenang, saudara. Tidak tenang banget. Dan mereka betul-betul salah satu titik yang termasuk titik rendah dalam kehidupan mereka. Mereka tidak tahu sampai kapan itu terjadi, sampai kapan mereka akan bisa keluar mentas dari keadaan ini. Nah, ada lagi yang diceritakan mengenai keadaan latar belakang cerita Samgar, yaitu bahwa di tengah-tengah penyerbuan terhadap orang Filistin pada zaman itu, semua besi, semua metal, semua senjata itu dirampas oleh orang Filistin. Semua senjata, semua bahan besi, semua metal dirampas oleh orang Filistin, sehingga akibatnya orang Israel tidak punya senjata. Mereka tidak punya bahan apapun,
bahkan pisau mereka tidak punya. Jadi intinya mereka nggak punya senjata, mereka nggak punya tombak, nggak punya pedang. Nah, menariknya saudara, Samgar itu adalah seorang peternak. Dari mana kita tahu dia seorang peternak? Karena Alkitab menceritakan dia memukul orang Filistin memakai tongkat penghalau lembu. Dia memukul orang Filistin memakai tongkat penghalau lembu. Jadi dia ini bukan tentara. Dia ini bukan orang yang terlatih dengan skill perang. Tetapi dia terlatih dengan skill bertani. Terlatih dengan skill beternak. Bukan orang yang terdidik untuk perang. Sehingga Alkitab juga menuliskan kenapa dia memakai tongkat penghalau lembu. Seperti saya bilang, karena senjata hampir tidak ada semuanya. Nah, ada pelajaran yang Tuhan taruh pagi hari ini mengenai ini sekaligus pesan buat saudara-saudara. Tangkap baik-baik. Kita melihat dari cerita Samgar di saat dia ini tidak punya senjata, karena orang Israel senjatanya dirampas, dan orang Israel di tengah-tengah masa gelap, di tengah-tengah masa teror, di tengah-tengah masa tidak aman. Dan kemudian yang ketiga, Samgar adalah seorang yang bukan terlatih peperangan sama sekali. Dari sini kita bisa menarik satu kesimpulan. Saudara, Tuhan kita, Tuhan yang suka sekali bekerja di tengah keadaan nol, bahkan minus. Saya ulangi, Tuhan yang kita sembah suka sekali bekerja di tengah keadaan nol, bahkan minus. Makin nggak ada, bagi Tuhan itu makin bagus. Samgar bukan tentara, berarti tidak punya modal skill perang. Keadaan juga tidak ada senjata. Yang ada alat beternak. Perhatikan, tidak ada modal, tidak ada keadaan apapun yang baik, tidak ada fasilitas, tetapi justru keadaan ini merupakan keadaan yang paling disukai Tuhan. Dengarkan baik-baik. Tanah yang paling subur bagi Tuhan untuk membangkitkan panen bagi saudara adalah tanah yang paling kering. Saya ulangin, tanah yang paling subur bagi Tuhan untuk membangkitkan panenan berlimpah bagi saudara, justru tanah yang paling kering. Makin kering tanahnya, makin bagus. Saya mau mengajak saudara-saudara pagi ini yang lagi mengalami tanah kering. Katakan, amin. Kalau saudara, tanah saudara makin kering, makin minus, makin nggak ada apa-apa. Mari saya katakan, makin bagus. Nggak enak ya. Karena apa? Karena makin nol, makin minus, itu yang Tuhan suka. Saya pernah ceritakan sama saudara tentang matematika Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-16, ayat 5-12 kita tidak usah baca. Satu kali Yesus tiba-tiba berbicara tentang waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Ketika Tuhan ngomong soal ragi, murid-muridnya sensitif. Langsung nyautnya soal roti. Karena pas pada saat itu, mereka lagi kekurangan roti. Nggak ada roti. Lalu mereka pikirannya ke roti, padahal Tuhan ngomong berhati-hatilah, waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Lalu Tuhan itu ngomong, sampai kapan kamu itu masih tidak percaya? Sampai kapan kamu masih bimbangan dan suka khawatir? Bukankah 5 roti, 2 ikan
memberi makan 5.000 orang. 7 roti memberi makan 4.000 orang. Saya pernah sharing dengan saudara, 5 roti bisa kasih makan 5.000 orang. Berarti 1 roti kan bisa mewakili 1:1.000 ya. 7 roti harusnya 7.000 orang. Tetapi ternyata memberi makan cuma 4.000. Berarti makin banyak rotinya nih kalau kita hitung secara rasio ya, makin banyak rotinya, makin sedikit jumlah orang yang dikasih makan. Dengan kata lain, makin sedikit rotinya, makin banyak orang yang dikasih makan. Kalau perbandingannya 1:1000, maka kalau misalnya kita cuma punya roti 1, berarti kita bisa seharusnya kasih makan 10.000. Tetapi saya percaya makin kita tidak punya, makin Tuhan punya kesempatan makin besar untuk bergerak. Karena itu pesan Tuhan pagi ini, jangan putus asa. Bagi saudara yang seperti kondisi di cerita Samgar, nggak ada modal, semuanya habis, semuanya kering, dilihat dari manapun, nggak ada jalan. Saya pernah bilang begini, kalau nggak ada pintu, Tuhan bisa buka jendela. Kalau nggak ada jendela, Tuhan bahkan bisa buka atap. Tapi saya mau katakan, masih lumayan loh kalau nggak ada pintu, masih ada jendela. Masih ada jendela, masih ada lubang angin pun masih lumayan. Tetapi dengarkan, bagaimana kalau tidak ada lubang sedikit pun? Saya cuma mau katakan pada saudara, Tuhan sanggup membuat dari yang tidak ada menjadi ada. 5 roti memberi makan 5.000. 7 roti memberi makan 4.000. Tidak peduli, bahkan saudara tidak punya roti. Karena yang paling penting bukan roti yang saudara pegang. Yang paling penting, saudara punya roti hidup. Selama saudara punya roti hidup, saudara tidak akan pernah kelaparan. Itu yang saya yakin. Selama kita punya Tuhan, kita pasti selalu ada jalan. Amin. Itu message pertama. Saudara, ada sesuatu yang menarik lagi mengenai Samgar. Seperti saya bilang, dia tidak dituliskan sebagai hakim yang memerintah atas orang Israel. Bahkan ada tulisan-tulisan yang menegaskan, yang menceritakan bahwa Samgar ini diduga, saya katakan diduga, masih mempunyai kesamaan dengan Sama, salah satu dari Triwira Daud. Yuk, saya ajak saudara melihat dari kitab 2 Samuel, pasal yang ke-23, ayat 11. Perhatikan ya, ayat 11 sampai dengan ayat 12. Sesudah dia Sama, anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Saudara, ada banyak tulisan yang menuliskan bahwa Samgar ini diduga kuat adalah orang yang sama dengan Sama, salah satu Triwira dari Daud. Tetapi menariknya kalau kita belajar tentang Sama, Triwira Daud, dia dituliskan sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dalam bahasa aslinya dituliskan bukan sebidang tanah yang besar, Bapak Ibu, cuman sepetak tanah yang kecil dari kacang merah. Nah, saya ingat mentor saya pernah sharing,
dari sudut pandang yang lucu mengenai ayat ini. Kok bisa ya orang ini kok ngebelainnya mati-matian, sepetak tanah kacang merah, cuman demi sepetak tanah kacang merah kok ngebelain sampai bertaruh nyawa. Ya tinggalin aja cuman sepetak doang gitu. Ngapain sih sampai mati-matian mempertaruhkan nyawa sendiri. Nah, mentor saya pernah cerita gini. Pahlawan-pahlawan Daud ini kan didapatkan oleh Daud kumpul bareng dengan Daud itu di Gua Adulam. Betul ya? Dan saudara kalau membaca kisah bagaimana pahlawan-pahlawan Daud itu pertama kali Daud dapatnya di Gua Adulam, itu rata-rata yang kumpul di Gua Adulam adalah orang-orang yang pembunuh, mantan pencuri, mungkin termasuk mantan pokok orang-orang pelarian, mungkin lari dari utang, mungkin lari dari istri kali ya, suami-suami takut istri mungkin lari juga, pokoknya orang-orang yang lari, terbirit-birit ketakutan itu ngumpul semua di Daud. Jadi Daud itu dapat pahlawan-pahlawannya boleh dikatakan bukan orang-orang yang kualitas bagus ya, masuk KW3 aja mungkin enggak ya, tapi orang-orang yang resek-resek yang sudah enggak masuk hitungan, yang orang-orang buangan lah saudara, yang orang-orang istilahnya enggak masuk dalam ukuran kriteria yang diinginkan oleh Daud. Nah, lalu mentor saya pernah cerita gini, kamu tahu enggak, siapa tahu orang yang namanya Sama, kenapa sampai ngebelain tanah sepetak isi kacang merah itu dibelain mati-matian sampai dia mempertaruhkan nyawa untuk perang sama orang Filistin. Engkau nggak pernah tahu bahwa siapa tahu dia adalah salah satu orang yang lari kepada Daud karena lari dari kejaran utang. Jadi mungkin dia lari dari debt collector, saudara. Jadi mungkin orang ini punya masa lalu, susahnya cari duit, susahnya untuk mengumpulkan duit. Nah makanya karena dia itu kumpul di Gua Adulam, siapa tahu dia adalah bekas orang yang melarikan diri karena dikejar debt collector, makanya dia bisa menghargai banget sepetak tanah kacang merah itu mahal. Makanya dia itu ngebelain mati-matian sampai bisa mengalahkan orang Filistin. Nah, yang luar biasa, kenapa banyak dugaan bahwa Samgar adalah sama dengan Sama ini, karena ada beberapa hal yang membuat mereka kuat sekali dugaannya mengenai ini. Kita bisa lihat bahwa dia membela ladang itu bukan dengan senjata, saudara ya. Dia membela ladang itu bukan dengan senjata. Nah, Alkitab itu menceritakan latar belakang dari pahlawan-pahlawan Daud. Nah, salah satu pahlawan Daud sama latar belakangnya itu. Jadi diceritakan dia tidak pakai senjata layaknya. Nah, karena dia membela ladang, maka besar kemungkinan dia juga background seorang petani. Jadi punya kemiripan dengan Samgar. Nah, namun yang saya mau belajar, yang saya mau ungkapkan pagi ini, Anda lihat. Sama ini punya background, kalau Samgar memang sama dengan Sama, maka dia tuh punya background yang gelap. Dia punya masa lalu yang gelap. Nah, kita tahu bahwa masa lalu yang gelap, masa-masa kegelapan dari seseorang, justru dipakai Tuhan menjadi titik kekuatan. Seperti saya bilang, kenapa sepetak tanah kacang merah aja dibelain? Karena Anda mungkin dan saya nggak pernah tahu bahwa dulunya dia itu ngerasain bagaimana susahnya cari duit dan dia ngerasain bagaimana dikejar debt collector. Makanya dia ngebelain banget untuk membela sepetak tanah kacang merah. Saudara, masa gelap dalam hidup kita justru akan dipakai menjadi titik kekuatan yang Tuhan akan munculkan. Jangan putus asa ketika Tuhan mengizinkan masa gelap terjadi dalam hidup saudara. Karena masa gelap itu akan menjadi titik awal, di mana itu akan menjadi kekuatan yang dimunculkan oleh Tuhan.
kalau kita bisa berespon dengan benar terhadap masa-masa kegelapan atau masa-masa sulit, maka pengalaman kita, apapun yang kita jalani di masa gelap itu akan menjadi kekuatan yang dimunculkan oleh Tuhan. Saudara, masa kegelapan bukan cuma bicara tentang keadaan, masa sukar, tapi masa kegelapan juga bisa bicara tentang orang. Mungkin ada masa yang sangat gelap buat saudara berkaitan dengan seseorang yang begitu menyakitkan buat saudara, yang begitu menghancurkan buat saudara. Dengarkan, masa-masa seperti itu, orang-orang yang seperti itu justru akan menjadi modal titik kekuatan saudara. Asal kita bisa bereaksi dengan benar. Saya mau tunjukkan saudara, tidak kebetulan orang yang membawa masuk Yusuf ke penjara. Siapa saudara? Pasti tahu ya. Orang yang membawa Yusuf masuk ke penjara adalah Tante Potifar. Betul ya? Dan kita tahu Tante Potifar lah yang menjebloskan Yusuf ke penjara karena memfitnah. Seandainya Yusuf keluar dari penjara, dia bisa diinterview. Saya yakin salah satu orang yang dia akan bersyukur pada saat itu adalah Tante Potifar. Karena tanpa Tante Potifar, dia tidak akan pernah sampai kepada Firaun. Saudara dengar, Tante Potifar adalah gambaran kegelapan saudara. Tetapi dengarkan, kegelapan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Kalau kita bisa belajar dan bereaksi dengan benar, justru itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat, akan menjadi nilai plus-plus-plusnya kita di masa yang akan datang. Tidak kebetulan, dalam Kejadian pasal yang ke-41, ayat yang ke-45. Kejadian 41, ayat 45. Lalu Firaun menamai Yusuf Sarnat Paneah. Perhatikan. Serta memberikan Asnat, anak Potifera. Saudara, nama mertua Yusuf mirip dengan nama yang sensitif buat dia, yang pernah nyakitin dia. Perhatikan, nama yang sama yang dulu pernah menjadi nama yang menyakitkan. Hari itu dia dapat istri dari Firaun, anak Potifar. Mirip. Saudara dengarkan. Tuhan nggak mau kita lari dari sesuatu yang menyakitkan dan pahit. Tuhan mau kita menang sampai tuntas. Yusuf, salah satu orang yang sangat menyakitkan buat Yusuf adalah Tante Potifar. Dan hari itu Tuhan menghadapkan kembali dengan nama yang mirip. Kenapa? Tuhan mau Yusuf sembuh sempurna. Tuhan mau saudara dan saya sembuh total. Orang-orang yang menyakiti kita adalah alat di tangan Tuhan untuk melejitkan kita. Orang-orang yang menyakiti kita adalah alat di tangan Tuhan untuk mempromosikan kita. Dalam hidup saya mengalami yang namanya disakiti itu pasti tidak mungkin tidak ada yang nyakitin kita. Pasti ada. Dan bahkan yang menyakitkan kita itu paling sakit
adalah orang-orang yang mungkin paling dekat dengan kita. Betul, saudara. Tetapi dengarkan baik-baik. Tadi malam, saya biasa kalau malam tuh sering ngobrol sama anak-anak. Kita membahas banyak hal. Dan tadi malam, salah satu anak saya nyeletuk begini. Ma, lain kali gimana kalau kita itu ditawarin kebaikan sama seseorang, kita tuh jangan gampang-gampang mau nerima. Kita harus benar-benar kenal betul dengan orang itu. Saya tahu kata-kata yang dia ucapkan ini karena lahir dari kecewa. Saya bilang begini sama dia. Nah, semua apapun yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita, sekalipun yang tidak kita suka, akan menjadi titik kekuatan yang luar biasa. Asal kita bisa bereaksi dengan benar. Yusuf bereaksi dengan benar ketika dia difitnah oleh Tante Potifar. Dia jalani masa-masa penjara dengan syukur. Dan akhirnya itu melejitkan dia menjadi tangan kanan Firaun. Dua pelajaran yang saya mau kita tangkap pagi ini, sekaligus dua message Tuhan. Keadaan yang sulit dan kering yang saudara alami hari ini. Dengarkan baik-baik. Tuhan sangat suka. Bukan suka dengan saudara susah. Tapi ini opportunity, kesempatan buat Tuhan. Untuk melakukan hal yang luar biasa. Selama masih ada roti sedikit, mujizat sangat mungkin untuk terjadi. Sedangkan tidak ada roti pun. Selama kita punya roti hidup, itu cukup buat kita. Mungkin saudara sekarang di tengah keadaan tidak ada modal, tidak ada senjata, tidak ada peluru apapun, tidak ada jalan apapun. Selama engkau masih ada Yesus dalam hidupmu, itu cukup bagimu. Hal kedua, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang gelap, yang terjadi dalam hidup saudara, itu akan menjadi titik balik kekuatan yang luar biasa. Itu akan dipakai Tuhan untuk melejitkan saudara. Kalau hari ini saudara sedang berhadapan dengan titik-titik kegelapan, perhatikan, saudara akan dilejitkan oleh Tuhan. Amin. Karena itu jangan menyerah. Yuk kita menghampiri Tuhan. Sam, bawa kita sebentar. Thank you, Jesus. Boleh nggak tanya tentang You Are My Identity? Kapan hari saya dengar ini pakai lagu itu? Thank you, Jesus. Pagi ini kalau ada di antara saudara sedang mengalami keadaan seperti di latar belakang tidak punya apa-apa, semuanya yang tanganmu begitu, tidak ada peluru apa-apa yang bisa kau pakai untuk bertahan. Selama engkau punya Tuhan, engkau punya modal semuanya. Mungkin kau kehilangan banyak, kehilangan modal, kehilangan harta.
akan mungkin kehilangan kesehatan, kehilangan nama baik, kehilangan kepercayaan, kehilangan apa-apa. Selama Anda datang, Engkau sudah punya semuanya. Tuhan menjadi tempat persembunyian kamu. Dan mungkin pagi Engkau sedang berada di masa-masa yang gelap ini. Seperti orang Israel, mereka ada di masa-masa gelap. Engkau tidak akan pernah menyangka bahwa di tempat yang paling tidak mungkin, justru Tuhan menunjukkan kasih yang luar biasa. Mungkin pagi ini Engkau sedang disakiti luar biasa. Tuhan mau Engkau menang hadapnya. Seperti Yesus, percaya. Tante Potifar Tuhan izinkan untuk membawa Yesus ke Firaun. Tuhan mau kau seperti Yesus hadapi Potifar. Hadapi Potifar dengan reaksi yang benar. Titik di mana kakak lemah dan terserah sakit. Itu justru akan menjadi titik kekuatan. Beberapa orang pagi ini Tuhan bicara buat ketika saya mau ditaruh Tuhan untuk menyampaikan, kau seperti kakak orang Israel pada zaman itu. Keadaannya begitu gak punya modal apa-apa, gak punya kesempatan apa-apa. Tuhan mengingatkan saya dalam Roma 4 ayat 18. Sekali tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham tetap berharap juga. Mungkin vonis dokter justru tidak menjadi harapan lagi. Mungkin keuangan juga tidak memberikan harapan lagi. Dilihat dari sisi manapun tidak ada harapan. Seperti Abraham, dilihat dari usia, tidak ada harapan. Namun Abraham tetap berharap juga. Bukankah ini sebuah keberanian yang luar biasa? Orang dunia akan berkata konyol. Dilihat dari manapun, gak akan bisa kok kamu masih berharap. Tapi pagi ini saya meng-encourage saudara. Sekalipun kita tidak ada dasar untuk berharap, tetaplah berharap. Karena Alkitab menuliskan Abraham percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk melakukan segala sesuatu yang Dia janjikan. Mungkin pagi ini tidak ada modal apa-apa, tidak ada senjata yang bisa kau pakai, bahkan skill pun tidak punya. Namun tetaplah berharap, karena kau dan aku percaya Tuhan berkuasa untuk melakukan apa yang Dia janjikan. Percaya bahwa hal yang menyakitkan yang terjadi dalam hidupmu hari ini bukan hanya kesempatan untuk Tuhan mendemonstrasikan kuasa-Nya,
tapi kesempatan untuk mempromosikan saudara dan saya. Masa-masa kegelapan saudara justru diubah menjadi masa kekuatan, modal kekuatan yang luar biasa. Beberapa orang seperti Sanggar, tetaplah berharap, sebab Tuhan berkuasa mengurapi tongkat penghalau menjadi sisa, mengurapi kau dan saya tidak punya modal apa-apa, dan melejitkan kita seperti Yusuf di hadapan raja. Jangan putus asa, saudara. Izinkan saya untuk menyampaikan pesan ini, gini nanti nggak usah dimasukkan di YouTube. Bagian ini bisa disensor. Tuhan cuma menyampaikan ini juga ke beberapa orang untuk Jason yang saya lihat hadir. Tuhan bicara mengenai kamu seperti Sanggar. In the darkest period, Tuhan akan munculkan engkau justru. Masa-masa ini akan menjadi masa di mana kamu akan dilejitkan ketemu dengan Firaun. Secara manusia, engkau sangat terluka. Engkau sangat sakit. Engkau seperti hancur. Seperti nggak punya apa-apa, seperti kehilangan semuanya. Tetapi Allahmu bukan manusia. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Dan dengarkan pagi ini. Ini masa-masa gelapmu akan menjadi masa-masa promosimu. Seperti Sanggar. Engkau tidak punya modal, tidak punya kekuatan. Tapi selama ada Tuhan, itu akan menjadi kekuatan bagimu. Engkau akan menjadi sesuatu yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah orang asing. Seperti Sanggar. Sanggar adalah orang asing yang dipercaya muncul tiba-tiba sebagai pahlawan. Saya nggak tahu apa maksudnya, tetapi Tuhan berkata engkau akan muncul. Melejit di tengah-tengah orang-orang asing. Seperti Sanggar. Karena itu, jangan marah dengan keadaan yang menyulitkan ini. Jangan marah bahkan dengan orang-orang yang menyakiti. Kau harus bertemu lagi dengan Potifar. Tetapi bertemu dengan kemenangan. Ketika engkau bisa bereaksi dengan baik dan benar, ini justru akan menjadi tidak lama seperti Yusuf. Preparation untuk berjumpa dengan Firaun. Seperti Sanggar, seperti Yusuf. Kamu muncul di tengah-tengah orang asing. Yusuf muncul, melejit. Bukan di Israel, tapi di Mesir. Itu yang Tuhan bilang. Karena itu jadi kuat. Seperti Abraham, tetap berharap juga. Sebab Abraham percaya Tuhan yang berkuasa. Dan selama ada Tuhan, itu cukup bagi. Tuhan taruh sesuatu untuk Nelly pagi ini. Dengarkan. Ada sesuatu yang Tuhan persiapkan. Tahun-tahun kemarin banyak pembentukan yang Tuhan didik bagimu. Tuhan sedang mendidik engkau. Tuhan sedang mendidik engkau. Saya melihat kunci yang diberikan Tuhan di tanganmu. Saya tidak tahu kunci apa ini. Tapi saya melihat Tuhan memberikan kunci kepadamu. 2022. Yes, akan menjadi Yesaya 22 ayat 22 bagi engkau. Saya melihat itu yang Tuhan akan kerjakan bagi engkau.
hadapin dengan kemenangan, dan celebrate dengan thanksgiving atas kebaikan Tuhan, karena Tuhan sedang membuka tahanan baru bagi engkau. Saya tidak tahu siapa di antara saudara ada nama Dodo, Widodo, atau something. Saya melihat itu. Dan saya melihat Tuhan mengurapi apa yang ada di tanganmu. Kelihatan enggak? Kelihatan bukan ideal. Apa yang ada di tanganmu bukan sesuatu modal yang ideal, tapi saya melihat seperti tongkat tiba-tiba dirubah, seperti menjadi senjata yang sangat pamungkas, yang sangat powerful. Apa yang ada di tanganmu yang sedang kau lakuin, yang sedang kau kerjakan, kerjakan bersama dengan Tuhan, karena tiba-tiba itu akan menjadi sesuatu yang sangat spektakuler, yang sangat pamungkas, yang sangat powerful terjadi dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak. Yuk kita siapkan hati saudara untuk mengangkat tubuh dan darah. Mari kita angkat roti di tangan-tangan kanan. Saudara, selama ada roti hidup, itu cukup buat kita. Mungkin dilihat dari ujung kepala sampai ke kaki, kita tidak punya modal apapun yang bisa diandalkan. Tapi, selama ada roti hidup, pasti ada sesuatu yang dahsyat bisa terjadi. Inilah tubuhmu Tuhan yang dipecah-pecah bagi kami. Saat kami makan roti ini, kami manunggal dengan Engkau. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Kami sembuh, kami sehat, kami diberkati, kami dipulihkan, dan kami menerima kemurahan Tuhan. Kami makan sekarang, dalam nama Yesus, mari kita makan dengan iman. Tuhan, kami percaya ini adalah persekutuan dengan darah-Mu. Saat kami minum darah-Mu mengalir, memeteraikan kami menjadi kepunyaan-Mu. Kami dimerdekakan, bebas, dan menang atas kutuk. Kami menjadi satu dengan Engkau. Kami menjadi milik kesayangan. Darah-Mu mengalir dalam setiap pembuluh darah di tubuh kami. Mengalirkan kesehatan, mengalirkan kekuatan, mengalirkan favor, mengalirkan berkat. Terima kasih Tuhan, kami menang sekarang. Dalam nama Yesus, mari kita minum dengan iman. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu pagi ini menjadi kekuatan dan rema bagi kami. Segala kemuliaan, syukur, dan hormat hanya bagi Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Amin.